Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu pada mata pelajaran Al-Islam di bab 2 ya. Kali ini kita membahas tentang fitrah dan kekafiran manusia. Pada bab ini kita mengupas satu persatu tentang makna fitrah. Fitrah bisa dikatakan sebagai kesucian, tapi fitrah juga bisa dikatakan sebagai agama yang benar. Dan pun demikian, fitrah bisa dikatakan sebagai asal kejadian. Anak-anakku, kenapa fitrah dikatakan kesucian? Karena makna atau arti dari kata fitrah yaitu suci. Sedangkan kalau fitrah itu dikatakan sebagai asal kejadian, maka bisa dilihat pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kenapa sih fitrah itu bisa dikatakan sebagai asal kejadian? Maka manusia itu lahir pada dasarnya dikatakan suci. Kenapa dikatakan suci? Karena dari perut siapapun lahirnya tetap itu suci. Ambil contoh tentang Nabi Isa. Isa dilahirkan dari seorang yang tidak dijamah oleh seorang laki-laki, yaitu Maryam. Masih ingat tentang kisahnya Nabi Isa? Maka Isa itu lahir karena kehendak Allah, dan Isa itu suci. Loh Bu, kok bisa kemudian Isa itu dikatakan suci? Karena Allah berkehendak. Lalu bagaimana dengan asal kejadian? Permisi, ada dua orang, laki perempuan, bukan suami istri. Lalu dia kemudian melakukan hubungan yang disebut zina. Lah, bagaimana anak kemudian yang lahir ini? Maka anak yang lahir ini dikatakan suci. Tidak ada istilah yang kemudian menyebutkan anak jadah atau anak haram. Yang haram adalah perbuatan dari orang tuanya. Maka anak dari hubungan bukan suami istri tetap dikatakan sebagai anak yang suci. Maka pada dasarnya di Quran surat tadi juga dijelaskan, pada saat malaikat kemudian masuk kepada rohnya manusia lahir ya, pada saat asal kejadian kita sebagai manusia, maka pada saat itu manusia yang ada di dalam rahim itu karena izin Allah. Di situ malaikat kemudian mengatakan, oh anak ini akan jadi laki, anak ini akan jadi perempuan, dan seterusnya. Dan pada saat asal kejadian itu, fitrah bisa dikatakan sebagai agama yang benar. Kenapa bisa dikatakan sebagai agama yang benar? Seperti halnya tadi ketika manusia itu lahir atau dilahirkan, kemudian dia ada di dalam rahim manusia itu, kemudian ruh itu ditiupkan, dan malaikat kemudian mengatakan bahwa ini akan menjadi seorang A, ini akan menjadi laki, dan seterusnya. Maka di situ kemudian dia memiliki agama yang benar. Lah disinilah kemudian kontrak antara malaikat. Apa yang kemudian dikatakan oleh malaikat? Maka kamu di situ Muslim. Tidak ada kemudian di situ dilahirkan dalam keadaan Nasrani. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Muslim dijelaskan tentang itu. Apa penjelasannya di situ? Yang artinya adalah bahwasanya yang menjadikan dia Nasrani, Majusi, dan seterusnya itu adalah orang tuanya. Ambil satu contoh, adalah seorang anak dilahirkan dari seorang Nasrani atau non-Muslim. Bapak, berarti kemudian dia akan menjadi seorang yang non-Muslim? Belum tentu. Kenapa demikian? Pada saat dia lahir dari seorang yang non-Muslim, anggap saja Nasrani, kemudian diasuh oleh seorang Muslim, pertanyaannya, mungkinkah dia akan menjadi Nasrani? Tidak Bu. Loh, kenapa kok tidak? Karena yang membimbing, yang mengarahkan adalah orang Muslim. Maka di sini fitrah dikatakan sebagai agama yang benar. Jadi yang mewarnai dia mau jadi Nasrani kek, mau jadi Majusi kek, mau loreng, lontang, warna apa, hijau, kuning, semua itu adalah orang tuanya. Berarti di mana dia kemudian bisa menempatkan dirinya? Maka di situ dia akan mengikuti siapa yang membimbingnya.
Jadi di sini fitrah bisa dikatakan agama yang benar. Lalu hubungannya apa dengan kekafiran manusia? Tadi kan ada 3 ya. Yang pertama, bahwasanya fitrah itu asal kejadian. Yang kedua, agama yang benar. Dan yang terakhir kembali kepada kata dasarnya bahwa fitrah itu kesucian. Nah, dari 3 hal tadi ternyata ada hubungannya dengan kekafiran. Kembali kepada tema kita hari ini bahwa fitrah dan kekafiran manusia. Lah, hubungannya apa dengan kekafiran? Maka ingat kisahnya Fir'aun. Fir'aun lahir itu muslim. Loh, kok bisa Bu fitrah lahir, si Fir'aun itu lahir muslim? Bisa. Nah, kemudian kenapa dia bisa jadi kafir? Karena kesombongan, karena merasa dirinya lebih, merasa dirinya sangat dan sebagainya, dia menuhankan dirinya, kafirlah dia. Maka fitrahnya, kesucian yang awalnya pada saat si Fir'aun ini lahir, hilang karena kesombongannya, jadilah kafir. Di akhirnya kemudian fitrah itu menang. Apa yang terjadi? Dia kemudian menjadi tahu bahwa ternyata Islam benar. Di Quran surat Yunus. Apa yang kemudian bisa kita ambil bahwa antara fitrah itu juga akan kembali kepada kekafiran ketika si fitrah dikalahkan oleh kekafirannya. Tapi si kekafiran ini bisa menjadi fitrah lagi. Kenapa? Karena yang menang adalah fitrahnya. Jadi pada dasarnya antara kekafiran dan fitrah ini bisa berbanding sangat tipis. Ketika apa yang kita lakukan atau iman kita rendah, maka kafirlah kita, sehingga kekafiran yang menang. Tapi kalau kemudian iman kita kuat, maka fitrah yang menang, maka yang dimenangkan adalah kembali kepada asal kejadian itu sendiri, bahwa manusia adalah fitrah. Terima kasih anak-anak. Pada bab 2 ini telah tuntas kita bahas tentang fitrah dan kekafiran manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar dan mudah-mudahan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.